gue denger nih kayak ada suara yang ketawa nih cewek. Pas gue lagi tengok-tengok gini, cewek bang, cuman nggak kelihatan raut wajahnya, nggak. Itu jaraknya adalah 15 meter dari gue. Terus dia ketawa, dia sambil giniin rambutnya nih. Sebenarnya kemarin apa yang lu omongin sama Iyang, gue sebenarnya pengen jelasin, tapi takutnya lu pada takut, kata dia gitu. Itu sebenarnya kamar yang itu kamar kosong. Bu Hajinya nggak boleh ditempatin sementara. Itu kosong, kenapa? Karena halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang sebelumnya ini udah pernah cerita juga nih di Lentera Malam. Kita sapa dulu aja, di sini udah ada Aris. Riz, apa kabar Riz? kabar sehat Bang Jamal. Oke. Riz, ini katanya lu mau cerita tentang kejadian pada saat lu ngekos lagi nih. Iya Bang. Kalau yang sebelumnya itu di Parung, iya. Bogor ya. Nah, kali ini lu mau cerita ketika lu ngekos di mana nih? Kali ini gue mau cerita waktu gue numpang ngekos di kosan temen gue di daerah Lenteng Agung Bang. Tahun 2013. Tahun 2013. Tahun 2013. Nah Riz, ini sebelum lo ngekos ke tempat tersebut, lo udah ngerasain belum sih kalau tempat itu tuh emang angker gitu? Dari pertama kali gue masuk aja nih sama temen gue, gue awalnya nemenin temen gue tuh kan. Gue awalnya nemenin temen gue mau transaksi laptop sama temen gue nih Acul. Gue pas masuk ke kosannya itu gue udah ngerasa anyep, lembab, gimana sih Bang? Pokoknya udah nggak biasa kosan yang maksudnya orang enak rame kanan kiri gitu. Ini enggak Bang, sepi aja. Udah sepi, suasananya udah sangat beda banget dah. Dan itu kosannya itu emang murah banget Bang. Murah? Dibanderol dengan harga 350.000 per bulan. Yang penasaran, simak videonya sampai habis. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber juga nih, sama seperti Aris, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke channel kita yang satu lagi, yaitu Telusur, yang akan dipandu oleh John Arya John, di mana di sana kita akan membahas tempat-tempat angker ataupun profesi-profesi yang berhubungan dengan horor. Dan untuk semua linknya gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Aris, tonton videonya sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Jadi awal kejadiannya ini tahun 2013 Bang. Tahun 2013 ini gue waktu itu masih anak-anak tongkrongan lah. Dan gue ada kerikil masalah kecil lah di rumah. Karena ada masalah kecil, terus gue mikir gue pengen keluar nih dari rumah. Maksudnya gue gak mau tinggal di rumah sementara lah. Gue pengen nenangin diri gue tinggal nyari tempat lah. Dan di situ gue punya temen namanya Asrul, biasa dipanggil di tongkrongan Acul. Jadi gue ceritain awalnya dulu. Acul ini orang asli Cirebon. Nah, ketika mbahnya meninggal, bapaknya ngebangun rumah lah di sana. Nah, akhirnya si Acul ini karena kerja di Jakarta, dia ngekos di daerah Lenteng Agung. Terus gue inget tuh, karena rumah gue nggak jauh dari kosannya dia kan, masih di daerah Lenteng Agung. Aku ke tempat dia. Nah, waktu itu gue pada awalnya lagi gue nemenin temen gue yang mau transaksi laptop lah, kalau nggak salah ya. Waktu itu dia mau transaksi laptop, minta temenin gue si Iyang ini, namanya Iyang. Le, temenin gue tempat Acul, mau ngapain, yang mau jual laptop nih gitu kan. Nah, akhirnya gue ikut, abis Isya gue berangkat. Nah, di situ gue ngomong lah, sampailah nih gue di kosannya si Acul ini. Gue bilang, Cul, gue kalau misalkan numpang di sini boleh nggak? Tinggal di sini sementara doang, gue bilang gitu. Terus kata Acul, emang apa lu? Biasa ada masalah kerikil kecil lah di rumah gitu kan. Ya udah, tapi seadanya nih kayak gini gitu kan. Emang lu mau tinggal begini, kayak gini tempatnya? Emang kalau gue gambarin nih Bang ya, kosannya modelnya model udah jadul banget Bang. Dari tangganya aja itu, tangganya masih kayu. Berarti ada 2 lantai? Iya, ini kosan 2 lantai, 20 pintu kurang lebih.
tapi nggak semua keisi full. Nah teman gue ini di lantai dasar, di lantai bawah. Temen gue mengizinkan, ya udah akhirnya mulai saat itu juga gue nggak ikut pulang tuh akhirnya. Temen gue pulang siang udah kelar transaksinya kan, gue natap di situ. Nah itu malam pertama gue di situ, gue masih biasa aja nih bang. Gue ngobrol sama temen gue juga nggak cerita yang apa-apa, maksudnya keseharian aja. Lu gimana, lu udah kerja belum gitu kan? Dan gue gambarin lagi kosannya temen gue ini ada di Jalan Lenteng Agung, Jalan Joe ya. Ini nggak masalah nih? Nggak masalah. Oke. Di Jalan Joe, nah itu kan ada gang masuk ke dalam. Nah itu gue entah itu jalan buntu atau apa, kayaknya udah nggak ada pemukiman lagi nih bang. Jadi ketika masuk gang dalam ujung, nah itu sebelah kiri itu udah kosan semua tuh. Nah itu 20 pintu, bisa dibilang apa ya, dia padat bang, nggak yang space-nya panjang-panjang karena mungkin emang lahannya sempit ya. Iya, akhirnya dia pintu ketemu pintu tuh paling jaraknya cuma berapa meter. Adalah 2 meter, 3 meter gitu kan. Ya udah akhirnya gue malam itu tidur biasa tuh. Gue biasa, nah paginya singkat cerita teman gue berangkat gawe nih kerja. Lah gue berangkat dulu ya, lu kalau mau apa-apa makan aja yang ada gitu kan. Ya udah akhirnya dia berangkat. Ya gue biasa aja maksudnya tidur gitu kan, nonton TV karena emang ada TV kan. Oh iya, kamar mandinya di luar bang. Oke. Kamar gue lupa nih nyebutin. Kamar mandi ini di luar semua. Dia ada 4 kamar mandi, jaraknya jauh, nggak deket pintu kamar mandi deket pintu kamar kosan teman gue. Nah ini temen gue nggak pulang bang. Akhirnya di malam itu gue di kosan sendirian kan. Gue sendirian, gue mau kencing nih. Itu sekitar jam 11. Emang suasana udah sepi, udah intinya udah masing-masing lah, masing-masing penghuni udah masing-masing gitu kan. Gue ke kamar mandi nih. Gue ke kamar mandi, emang di kamar mandi aja gue udah apa ya? Gue ngerasa kayak nggak nyaman nih, kayak udah seakan-akan ada yang ngeliatin gue nih. Itu apa entah perasaan atau gimana ya? Yaudah gue buru-buru tuh akhirnya selesai buang air kecil, gue buru-buru masuk. Nah di kamar ini gue ngerasa kayak ada, itu sekitar jam 12:30 ya. Temen gue belum balik tuh 1:30 malam. Gue ngerasa kayak kan ada sela-selan pintu tuh ya. Nah gue ngeliat kayak ada orang lalu lalang kayak ngelangkah gimana sih? Cek. Gue pikir udah biasa aja, kayak orang jalan-jalan gitu aja. Nah singkat cerita temen gue pulang nih 2:30. Gue tanya kan, lu dari mana aja Cul? Tadi dari rumah kawan lama gue gini gitu kan. Lu udah makan? Udah. Terus gue nanya kan, di sini sepi banget ya kosan ya? Kayak masing-masing aja penghuninya, gue bilang gitu kan. Terus kata temen gue, ya emang kayak gini, udah masing-masing, udah nggak ada yang boro-boro kenal sesama kali gitu kan. Oh kayak gitu, ya udah. Gue ngobrol tuh. Udah singkat cerita tidur lah gue. Nah ini keesokan malamnya nih bang, waktu itu gue inget banget lagi zamannya Champion. Liga Champion itu kan 1:30 ya. Gue nonton TV nih, nonton bola nih sama teman gue. Nah karena kebetulan teman gue perpindahan shift, dibilang terus akhirnya dia libur tuh. Lele nonton bola gitu kan. Udah gue nonton bola tuh. Nah ini sih awal dari ceritanya di sini nih. Gue entah kenapa nih gue lagi nonton bola, itu tuh TV keganti sendiri nih bang. TV tiba-tiba channelnya keganti sendiri. TV channelnya keganti sendiri. Terus temen gue nengok ke gue kan, si Acul, lu yang gantiin. Siapa yang ganti? Itu remote di pojok, gue bilang gitu kan. Abis keganti, tiba-tiba mati bang. Itu gue nggak keluar bang. Maksudnya gue langsung disek-disekan sama temen gue, tiduran bareng gitu. Setan nih lah. Udah gue mikir gini ya, bego banget, gue ngapa nggak keluar gitu kan. Keluar Cul, gue bilang gitu kan. Gue keluar tuh. Akhirnya gue ke gang, karena kan di depan gang itu ada warung rokok ya. Gue di situ sama temen gue, terus gue bilang gini, Cul gila serem banget Cul. Tadi bener bukan lu? Demi Allah bukan gue. Emang itu nggak ada yang pegang remote bang. Jadi udah RCTI aja, karena lagi Liga Champion kan. Tiba-tiba itu TV entah kenapa dia ngeganti sendiri. 3 kali ganti channel kalau nggak salah ya. 3 kali ganti channel, tiba-tiba langsung tep. Di situ gue langsung peluk-pelukan, tiduran sama temen gue kan. Akhirnya gue keluar tuh. Sampai bener-bener suasana udah tenang lah ya. Gue balik lagi. Dan ketika gue sampai di kosan, TV masih dalam keadaan nyala. Nyala lagi? Nyala lagi.
Padahal tadi ketika gue tinggal itu gue kabur, gue ketakutan kan ke dalam kamar mandi. Pas gue nyampe teman gue langsung, baru ini Le, ternyata baru kejadian itu bang sama gue. Baru kali ini Le, gue nonton sama lu serem banget kayak gitu. Dia cerita kayak gitu tuh si Acul. Nah terus singkat cerita nih, tidurlah gue. Gue tidur. Besokannya temen gue kan libur, yaudah gue biasa ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Singkat ceritanya malam lah. Kan sore nih, temen gue masih ada nih. Terus temen gue izin mau ke rumah bokirnya nih, ceweknya. Terus dibilang, Le gue tinggal dulu ya ke rumah Sinta. Jangan lama-lama Cul. Gue ngomong gitu bang. Balik jangan lama-lama, inget temen lah. Gue bilang gitu kan. Iya gue kagak lama-lama. Cabut nih temen gue. 7:30 gue masih nonton TV biasa. Nah terus gue pengen buang air kecil lagi nih bang. Gue pengen buang air kecil lagi. Toren itu kan ada persis di atas tiang kamar mandi ya. Jadi kamar mandi pas banget nih toren di sini kan. Gue pas ke kamar mandi, gue mikir gini nih. Itu emang suasana udah nggak kondusif sih kalau menurut gue. Gue udah ngerasain, anjir serem banget gue nggak buang air kecil. Gue tahan sakit gitu kan. Jadi gue paksain, gue baca doa, gue baca bismillah tuh. Nah, gue denger nih kayak ada suara yang ketawa nih cewek. Pas gue lagi tengok-tengok gini, itu bang. Gue ngeliat tuh di atas apa ya tiang toren itu cewek bang. Cuman nggak kelihatan raut wajahnya nggak. Itu jaraknya adalah 15 meter dari gue. Terus dia ketawa, dia sambil giniin tangan gue nih. Gue langsung, wah, gitu gue langsung lari bang. Gue langsung lari, gue telepon temen gue, Cul balik Cul, nggak beres nih kosan lu, gue bilang gitu kan. Cul balik Cul, iya gue balik lah. Nah singkat cerita temen gue balik lah, nanya kan, emang ada apa sih? Cul, lu nggak cerita ya, kosan lu serem anjir, gue bilang gitu kan. Serem apa? Kuntilanak, biasa itu. Dia ngomong gitu, itu mah biasa. Dia malah ketawain gue bang, itu mah biasa. Penghuni sini tuh udah sering di kamar mandi kan, lu nggak mau pakai kamar mandi itu. Gue bilang ya gue pikir kamar mandi aja kan nyaman-nyaman aja. Iya. Ya akhirnya gue masuk kamar situ, terus kata temen gue besok udah lu jangan pakai kamar mandi yang situ ya. Lu pakai kamar mandi yang sebelah pojok sebelah kiri aja tuh yang deket lorong, dia bilang gitu kan. Jadi di atas ada bang, di atas ada, di bawah ada. Dua-dua. Iya dua. Nah terus udah tuh singkat cerita obrolan gue kelar. Nah temen gue nih kan champion lagi nih malam Kamis tuh, gue inget banget malam Kamis. Nah temen gue dikabarin nih si yang champion merapat sini, gue ngumpul tuh bertiga. Akhirnya gue bertiga tuh pada malam itu. Gue pengen beli kacang nih bang. Gue pengen beli kacang. Terus gue bilang, Cul beli apa lagi? Beli kopi, beli kacang. Gue keluar nih. Itu jam 12:30. Gue keluar berdua. Jadi ada satu kamar. Ini nih kamar yang gue denger ada kayak orang berantem nih. Cewek sama cowok. Tapi temen gue dengernya kayak, mohon maaf nih. Kayak denger, jadi kayak leluconan dia seakan-akan denger orang lagi mau berhubungan lah. Oke. Gitu ya, di kosannya. Iya. Terus teman gue narik gue, lu denger nggak? Kacau banget ya, nggak mikirin tetangga. Dia ngomong gitu kan. Gimana yang gue bilang gitu kan? Ini apa lu dengerin? Gue masih di depan pintu kosannya nih bang. Itu kosannya ketutup. Yang temen gue lihat itu nyala bang. Maksudnya dalam ruangannya nyala. Tapi yang penglihatan gue gelap. Di situ gue nggak ngomong nih. Temen gue nggak ngomong. Gue cuma ngebahas apa yang gue denger. Kalau yang gue denger, suara cewek sama cowok lagi berantem nih, cekcok. Nah teman gue denger kayak lagi begitulah berhubungan gitu. Jadi ada kesamaan sebenarnya, berantem di kasur. Mungkin. Iya. Ya gitu kan. Gue abis itu kan, gue mikir gini ya, kok yang denger nggak sesuai sama apa yang gue denger gitu kan. Terus aku bilang, udah yang ntar perlu digebugin lu kalau ketahuan, gue bilang gitu kan. Gue mikir gitu bang. Langsung jalan lagi tuh gue ngelanjutin. Beli kacang nih sama kopi. Gue balik, masih kejadian yang sama. Suara itu masih. Gue dengernya itu kayak cewek lagi nangis, kayak lagi, mohon maaf ya, kayak dipukulin lah. Seakan-akan kayak dia dipukulin, lagi nangis. Temen gue dengernya itu. Kayak dia seakan-akan kayak mendesa-desa, gimana sih bang? Beda tipis ya emang. Terus gue langsung, karena gue takut deh, gue mikirnya, udah yang ntar kalau misalkan ketahuan nih, kita digebukin nih, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue buru-buru jalan tuh sama temen gue. Gue cerita lah sama temen gue ini si Iyang, Kak Acul ini. Kata temen gue nih awalnya ngomong gini si Iyang, Cul, itu tetangga kacau banget ya di sini ya, gitu kan. Mau apa? Jam segini udah main gitu kan, dia ngomong gitu. Si Iyang ngomong gitu kan, jam segini udah main gitu kan ya. Udah lu mikirin aja lu gini. Terus
gue lawan lagi kan omongannya, gue bilang, yang aneh dah yang, lu dengar orang lagi kayak gitu ya, gue denger malah kayak cewek lagi nangis nih, kayak lagi dipukulin lah sama suami gitu kan. Terus gue nanya sama teman gue, emang di sini udah ada yang berkeluarga Jul? Terus kata teman gue, nggak ada gitu tuh. Cuman udah kata si Acul, udah nonton bola serem-serem aja lo gitu. Di situ temen gue ngeliat temen gue nih kayak nggak mau ngebahas lagi nih, kayak ada sesuatu yang ditutupin nih. Dia udah kayak udah nonton bola aja gitu kan. Gue nonton bola tuh, nonton bola kelar lah. Itu udah nggak ada masalah lagi bang, masalah dari hal kayak gitu tuh. Oke. Keesokan malamnya gue seperti biasa. Nah ini gue sama si temen gue nih si Acul ini. Gue di malam berikutnya ya, gue sama temen gue si Acul ini, gue lagi nonton TV. Jadi kan ada dispenser yang kayu, yang cuman buat muat galon tuh. Nah tuh kan ada gelasnya tuh bang, gelas plastik tuh. Pas gue lagi nonton, tuh tiba-tiba gelas jatuh nih. Terus kata teman gue, Lele, angkat le, pindahin lagi gitu ke tempatnya. Gue pindahin. Gue lagi nonton lagi, itu jatuh lagi bang, gelas plastiknya. Terus gue bilang gini, kali angin Cul. Gue dari situ gue udah langsung merasa horor nih bang. Gue bilang gini sama temen gue, ya kali Cul angin. Udah tinggal naikin aja sih, kata temen gue gitu kan. Gue naikin lagi, terus jatuh lagi bang. Terus gue langsung meluk temen gue nih, Cul, kayaknya horor deh Cul. Udah apa lu jangan mikir setan mulu gitu. Udah angin tuh angin gitu kan. Terus gue nanya kan sama temen gue, lu kayak gini ya sebelum gue numpang ini, gue bilang gitu kan. Terus kata temen gue, kagak, udah nggak usah, lu nggak usah mikir kemana-mana lah, kata dia gitu kan. Ya udah gue tetap fokus tuh, gue nonton TV. Ketika gue lagi nonton TV, gue denger kayak suara nangis nih, cewek nangis. Gue colek kan temen gue, itu jam 11:30. Gue colek temen gue, Cul lu denger nggak? Gue denger le. Temen gue slow banget bang, ekspresi temen gue slow. Lu denger Cul? Gue denger le. Udah nggak usah, udah kita tidur aja, kata dia gitu. Akhirnya dimatiin TV, tidur. Dan gue tidur ini, gue masih sama dia nih masih denger suara cewek nangis, rintihan lah, lebih ke rintih kayak lama itu ya. Gitu bang. Terus gue bilang gini ya, Cul masih Cul, gue bilang gitu. Udah le, tutupin aja kuping lu pakai bantal. Temen gue ngomong gitu kan. Gue tutupin tuh. Semakin gue tutupin, ini suara ini tuh kayak nggak mau kalah bang. Terus gue bilang gini kan sama temen gue, Cul keluar yuk. Gue ngajakin keluar bang. Cul keluar kemana, kayak nongkrong yuk di warkop kayak, gue bilang gitu kan. Udah di sini aja, gue malas banget gitu kan, kata temen gue. Terus gue bilang gini kan sama dia lagi, Cul ini sih serem banget Cul, gue bilang gitu kan. Nama teman gue Asrul. Udah tidur. Akhirnya gue dengan terpaksa, gue paksain tidur bang. Gue kebangun nih. Jam 6 gue bangun, gue langsung nanya kan, Cul jujur dah, lu ngalamin gak sih apa yang gue alamin selama gue numpang ini, gue bilang. Terus kata dia, iya, itu suara kuntilanak yang kemarin dulu liat di toren. Temen gue ngomong gitu, itu suara kuntilanak, itu biasa tuh penghuni sini, dia bilang gitu kan. Udah pada tahu dah, udah dia nggak gimana le, dia bilang gitu kan. Udah tuh. Nah singkat cerita, kerja nih udah malam berikutnya bang. Malam berikutnya nih yang menurut gue nih baru nih, gue ngalamin kejadian yang bener-bener akhirnya gue tahu gitu loh. Kalau sosoknya itu si A gitu kan. Ketika gue keluar, gue mau beli rokok, gue balik. Nah kan itu emang udah kosong ya bang. Itu jam 11-an. Itu pokoknya suasana sepi, hening, nggak ada siapapun orang di luar. Pokoknya udah masing-masing lah. Gue keluar nih beli rokok. Gue balik. Gue ngelihat ada cewek yang di depan pintu kosan. Tapi lagi berdiri. Dia lagi berdiri, tapi madepnya nyamping ya bang. Dia kayak lagi, gue jadi ngeliat ke arah sininya doang nih, pipinya. Gue mikir kan itu penghuni kosan ya. Gue lewatin bang, misi mbak, misi kak gitu. Cuman dia diem aja bang. Dia diem aja. Terus gue bingung kan. Gue ngeliatin lagi masih ada. Nah pas gue udah mau belok begini kan letter L tuh.
pas gue mau belok, pas gue lagi lihat gue belok tuh nggak ada bang. Tadi yang ketiga kali gue lihat tuh masih ada kan, karena kan gue curiga nih, gue di hati gue hantu manusia nih gitu kan. Pas gue lihat ada, pas gue mau belok itu udah nggak ada. Gue langsung lari bang, ngibrit. Gue langsung nelpon temen gue kan, Cul lu balik dah, gue bilang gitu kan. Lu kalau balik langsung aja, gue bilang gitu. Iya Le, lu ada apa lagi mang? Dan ntar gue ceritain, gue bilang gitu kan. Temen gue balik, gue nanya lagi, Cul, tadi gue dikasih lihat cewek nih di pintu kosan yang kemarin gue cerita sama Iyang, lu inget nggak? Yang dengar suara itu, gue dengar suaranya beda, gue bilang gitu kan. Di mana? Kayak gimana? Temen gue ngomong gitu kan. Ya cewek muda, gue bilang gitu. Muda lah, setelan kita lah umuran, gue bilang gitu kan. Terus kata temen gue, udah nggak usah dibahas gitu kan. Ini makan nih, temen gue itu beli nasi goreng tuh. Akhirnya gue makan tuh. Di situ gue masih penasaran. Lu ngalamin gak sih apa yang gue alamin gitu kan? Kok sehoror ini Cul, gue bilang gitu. Ah enggak. Terus gue nanya kan, ini harga berapa Cul kosan? 350.000 Di tahun 2013. Itu di termasuk luar. murah ya? Murah banget. Murah banget ya? Murah parah. Iya. 3,5 per bulan. Iya. Kamar mandi di luar. Terus gue bilang, murah aja. Iya kayak gini, cuman sekotak doang gitu kan. Terus gue tanya lagi, nggak ada kejadian apa-apa di sini ya? Maksudnya penghuni yang lain, gue bilang gitu. Nggak ada apa-apa. Udah makan. Selesai lah tuh obrolan. Nah ketika esok malamnya nih, gue kembali lagi nih bang. Gue mau keluar lagi nih. Gue mau beli pulsa sama mau beli rokok. Ya kan? Gue keluar. Nah ketika gue keluar dari kosan teman gue, pas gue belok, gue ditampakin sama sosok cewek yang kemarin lagi tuh. Tapi dia cuman berdiam diri, dia kayak lagi madep ke pintu nih. Kalau kemarin kan nyamping dia nyamping kayak kalah rorong. Cuma kalau sekarang kan dia natap ke arah pintunya nih. Ya gue kembali lagi nih, gue lewat, misi mbak, gue permisi kak. Anjir, gue dikacangin gitu kan, gue mikir gitu ya. Ah udah, gue nengok ada, ya udah gue ke warung, gue balik dia masih ada bang, dengan posisi yang sama. Gue balik dari warung dia masih ada dengan posisi yang sama. Terus gue langsung mikir, ya Allah, gue kayak lanjut nggak ya? Gue pengen, udahlah Bismillah. Misi mbak, dia noleh bang. Hah? Dia noleh. Kan dia madep ke pintu, gue liat belakangnya tuh, gue bilang, misi mbak. Terus dia langsung gini, itu si pucet bang. Wajahnya pucet, kayak orang kedinginan, gimana sih? Kedinginan yang udah lama. Dia langsung nengok ini, tapi dia nggak senyum, dia cuman sinis lah, kasih tamang sinis dia gini. Gue lari bang sampai jatuh-jatuh. Gue lari sampai jatuh-jatuh, rokok gue sampai kepental, gue udah nggak mikirin lagi kan. Gue langsung, wah gila, dia masih ngeliatin gue bang. Udah gue langsung masuk tuh. Gue langsung telepon lagi teman gue. Cul, baik Cul. Lo harus balik Cul, gue bilang gitu kan. Akhirnya teman gue balik nih. Lu ngeliat apa lagi lah? Lu jujur dah, gue bilang. Itu kamar yang kemarin gue ceritain, gue ditemuin lagi sama cewek itu. Terus kata teman gue, sama ceweknya yang kayak kemarin. Iya panjang rambutnya, diikat. Gue bilang gitu kan. Kayak gimana? Maksudnya raut wajahnya kelihatan dari orang Betawi kah apakah gitu kan? Wah gue kalau itu gue nggak tahu lah. Intinya dia udah ngasih raut wajah pucet, dia kayak seakan-akan kayak marah lah, gue bilang gitu kan. Terus gue tanya perdalam sama teman gue. Nah di sini teman gue baru ngejelasin. Sebenarnya kemarin apa yang lu omongin sama Iyang, gue sebenarnya pengen jelasin, tapi takutnya lu pada takut lah ya, kata dia gitu. Itu sebenarnya kamar yang itu kamar kosong. Hah? Kamar kosong. Bu Hajinya nggak boleh ditempatin sementara. Jadi yang punya Bu Haji nih, gue bilang nggak boleh ditempatin. Itu gelap. Kalau lu bilang gelap, iya emang gelap. Tapi yang ngeliatnya terang, coba gue bilang itu. Iya, itu kosong. Kenapa? Karena cewek dibunuh doang sama pacarnya. Dibekep pakai bantal. Di situ. Pada saat itu rame tuh. Temen gue udah ada di situ. Jadi ada cewek yang dibunuh sama pacarnya dan pacarnya kabur. Dan Bu Haji nggak ngelihat atau warga sekitar ngadu nih, maksudnya bukan warga, penghuni kosannya ngadu nih ke Bu Haji. Kok nggak pernah ngeliat si, gue nggak sebutin namanya ya, kok nggak pernah ngeliat sini gitu kan. Nah terus kata si Bu Hajinya minta tolong sama yang laki-laki sekitar gitu ya, minta tolong didobrak sama penghuni-penghuni yang ada di sekitar. Teman gue pun ikut ngedobrak
si Acul itu ikut ngedobrak. Nah ternyata udah ngeliat dia di tangannya diikat, terus mulutnya maksudnya dibekap gitu ke muka, udah meninggal. Udah berapa hari itu? Kalau boleh tahu, kalau kurang tahu sih kayaknya 2 hari dia nggak kelihatan. 2 hari. Iya, dia pekerja bang. Oh, Dia pekerja, bukan mahasiswa, bukan. Iya. Dia pekerja. Entah, kalau kata teman gue sih dia bidan ya. Bidan gitu, bidan. Kalau kata teman gue. Di situ kan gue langsung nanya kan sama Cul, kok lu masih betah di sini Cul ya? Ya bisa gimana, murah le, kata dia gitu kan. Ah gila gue udah nggak, gue bilang kayaknya gue pengen cabut aja dah, gue bilang gitu kan ya. Karena yang kemarin gue lihat itu udah nggak ini Cul. Terus kata Acul, udah apa di sini, malah jadi Acul yang takut nih bang. Tiba-tiba dia takut, tadinya berani kan ya? Iya, akhirnya kata Acul, udah pantar aja deh, nggak apa-apa lu di sini, lu mau di sini lama nggak apa-apa, kata dia gitu kan ya. Iya lah Cul, gue pengen balik aja dah, gue bilang gitu kan ya. Udah di sini. Akhirnya gue karena nggak enak ya pertemanan ya, gue temenin juga tuh, gue lanjut lah, gue lanjut. Tapi alhamdulillahnya bang, malam kan gue berlanjut tuh ya, malam pertama gue nggak ngalamin, malam kedua gue biasa-biasa aja. Nah pas di malam ketiga tuh malam Rabu, gue masih inget banget. Temen gue tuh lagi ke rumah saudaranya kalau nggak salah ya, dia ke rumah saudaranya. Karena kan dia nanya gue tuh tiap hari tuh, aman? Alhamdulillah aman Cul, gue bilang gitu kan. Akhirnya dia lalu lalang tuh ninggalin gue bebas kan, aman. Pas di malam ketiga ini, ini sih udah nggak biasa, bukannya di tempat pintunya dia bang. Ketika gue mau BAB jam itu masih jam 10 lah, masih sore bang, jam 10. Kamar mandi, jadi ada kamar mandi itu masuk ke lorong dulu, dia di dalam nih, kamar mandinya di dalam gitu kan, gelap, cuma kamar mandi yang terang di dalamnya doang, jadi sepanjang lorong tuh gelap. Gue masuk ke kamar mandi, emang nggak ada siapa-siapa, sepi gitu kan. Ya udah gue boker. Nah terus gue denger kayak suara nangis nih bang, kayak suara cewek nangis nih. Gue langsung ke distract sama yang kejadian yang malam-malam gue sama temen gue nih si Acul kan. Ya Allah, gue lagi di sini lagi gitu kan, gue mikir gitu kan. Dia nangis. Gue akhirnya buru-buru, gue selesai, gue keluar nih. Gue keluar dari kamar mandi. Cewek yang itu ada bang, di ujung lorong ada cewek itu. Di ujung lorong kamar mandi, kan gelap tuh. Jadi gue ngeliat kayak baju-bajunya, dia kayak biru-biru telur asin. Celana bahan panjang gitu kan. Gue ngeliat, astagfirullahaladzim. Tapi dia ngeliatin, ngepunggungin gue gini. Dia nggak mukanya nggak, dia ngepunggungin gue gini. Gue gimana ya, gue dengan rasa takut, tapi masa gue berdiam diri di sini kan. Ya udah gue paksain. Gue jalan, gue lari tuh. Dia nggak gimana-gimana. Dia cuman diem aja udah. Dia alhamdulillahnya dia nggak noleh lagi bang. Dan gue udah nggak perlu permisi karena gue tahu itu udah si hantu, si bidan itu gitu. Ya udah akhirnya gue balik ke kamar kosan teman gue kabarin teman gue balik. Disitulah gue udah nggak mau lah, gue udah nggak mikir panjang lagi, nggak mau nih gue kayak gini karena emang basicnya gue penakut bang. Karena kejadian yang gue alamin tahun 2010, gue kan pernah kan di Parung, gue ngalamin di 2013 di Jakartanya sendiri lagi. Kalau itu kan 2010 di Parung tuh. Akhirnya gue ngomong sama teman gue bilang, Cul, gue cabut dah. Terus kata teman gue, kalau dicabut, temenin gue cari kos-kosan dulu dah. Temen gue minta ngomong kayak gitu. Nah akhirnya gue cariin tuh, gue bareng tuh siangnya, gue nyari kos-kosan. Gue dapet di daerah AMD ya, masih di daerah sekitaran gue. Akhirnya temen gue cabut, pindah kosan. Ya gue udah gak ngelanjutin lagi, gue lebih baik gue pulang ke rumah. Iya sih bang. Tapi si Acul itu udah bertahan berapa lama sih di situ? Ada lah 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan. Berarti kejadian cewek itu baru juga ya? Belum lama. Iya. 2 bulan. Acul bilang 2 bulan. 2 bulan. Kosannya nggak ditutup, nggak diapa-apain, maksudnya nggak ditutup yang kayak gue di Parung waktu itu ya, diganjel pakai bupet. Biasa aja bang. Cuman emang gelap. Ya dikosongin aja lah ya. Iya, dikosongin aja gelap. Jadi dari kacanya aja tuh emang kelihatan gelap gitu, nggak ada barang apa-apa, udah nggak ada. Sorry, kacanya ini nggak ada hordeng gitu ya? Yang gue lihat kosong, yang teman gue lihat ada hordengnya. Gue lupa ngejelasin. Ada hordengnya.
ada hordengnya, terus lampunya kuning. Iya nyala. Iya nyala. Tapi kalau lo lihat nggak ada. Gua lihat, Aslinya nggak ada. Aslinya emang ada gelap. Nggak ada barang-barang sama sekali, nggak ada. Anehnya di situ. Gue denger berantem nangis, temen gue denger kayak gitu. Iya. Lu nempatin kosannya si Acul ini berapa bulan? Sebulan juga nggak ada bang. Sebulan nggak ada. Nggak ada 1 bulan. Tapi baju itu terus. Ganti lah. Gue minjem bajunya Acu lah. Gue minjem bajunya Acu lah. Kita tadi nggak denger lu pulang bawa baju. Wah, masa gue kabur diniatin banget? Enggak lah. Itu spontan tuh ya? Iya. Gue minjem bajunya Acul. Seadanya aja. Pas lu pulang, bokap langsung gebukin lu? Enggak lah. Udah reda lah. Nyabet. Sama nyokap. Enggak. Enggak. Udah tenang. Gua kira kerikilnya jadi batu besar, jadi batu karang. Ini pengalaman lu yang di kosan udah berapa kali ya? 2 kali bang. 2 kali ya. Yang pertama yang di Parung itu ya, Iya, yang lu ngeliat ada yang gantung diri. gantung diri ya. Jadi mungkin thumbnailnya ditampilin ya. Dan teman-teman kalau mau ngeliat ceritanya si Aris, ini sebenarnya yang cerita sebelumnya sih yang lebih serem sih, yang pas di Parung itu. Parung. Nah itu kalian langsung aja nanti hampir habis ini ke thumbnail yang gua tampilin ini. Nanti linknya juga gua taruh di deskripsi. Nih lanjut nih, pertanyaan nih. Berarti si Acul ini bohong waktu pertama kali ketika ada kejadian TV mati, dia bilang ini pertama kalinya gua ngalamin horor. Tapi sebenarnya dia mungkin sebelumnya juga. Tapi kalau yang TV emang dia bilang jujur. Kenapa? Kalau TV mati emang baru perdana sama gua. Oke. TV mati, Oke. gelas. Nah kalau dia bilang cerita udah pindah kosan ya. Dia ngalamin apa tuh? Dia ngalamin gelas melayang. Bagusnya gua nggak sampai ngelihat gelas yang melayang itu bang. Jadi dia lagi nonton TV, tiba-tiba gelas nih melayang. Gelasnya melayang naik sendiri nih kalau kata dia, versi ceritanya dari dia. Makanya ketika dia ngeliat gelas jatuh, dia mengalibikan udah angin gitu. Cuma nggak masuk di akal lah. Dari AC dispenser jatuh sampai 3 kali. Dari lu ataupun Acul dapat cerita gak dari penghuni lain diganggu apa? Banyak. Banyak. Apa deh yang menurut lu serem deh? Boleh deh. Itu dari si sosok ceweknya ini. Sampai ada satu penghuni yang sampai numpang ngetok-ngetok pintunya Acul saking malamnya nih kan karena kosong waktu itu kan. Jadi waktu itu udah ada sebagian yang pulang kampung kalau nggak salah ya. Pulang kampung ada 3 penghuni doang nih. Ada 3 penghuni yang masih care Acul lah intinya, yang deket gitu. Jadi dia kalau kata si Acul ini akhirnya Acul nih ngulas semua nih. Jadi penghuni ini ada yang ditampakin dia ngelihat di depan kacanya bang. Bagusnya gue nggak ngalamin kayak gitu bang. Dia beraniin diri sampai ketika dia mau nutup, kan udah malam ya, dia mau nutup hordengnya kan nih dari jendela itu. Nah ceweknya ini di depan kacanya dia langsung ngebuka pintu, dia langsung lewatin. Nah dia gedor-gedor pintu Acul sampai numpang nginep. Itu versi terseramnya dari penghuni yang ngalamin. Dia di depan kaca pas dia mau nutup hordeng, dia ada di situ. Kalau kuntilanak yang lu lihat di toren ya, itu kuntilanaknya maksudnya sosoknya sama gak? Sama. Beda. Berarti ini beda lagi. Beda. Jadi kuntilanak ya kuntilanak, bajunya juga kayak gitu. Nah, ini kan dia wajah manusia, maksudnya perawakan manusia. Iya, berarti beda ya. Beda. 2 sosok yang berbeda ya. Ada di kosan itu ya. Ada di kosan itu. Nah, kalau si Acul pernah ngeliat juga sosok kuntilanak ini? Pernah. Kayak gimana tuh ceritanya? Sama, ketika dia mau maket kamar mandi yang gue lihat itu, yang di samping ada tiang toren, sama dia lagi nangis di tiang toren itu. Cuman dia biasa aja. Si Acul ya orang Cirebon mungkin berani ya, kalau menurut gue sih mental berani ada. Tapi terakhir dia udah jiper ya? Jiper ketika gue bilang gue udah ditampakin sama. Iya paham gue. Dia jadi menurut gue ya, ketakutannya itu udah keluar ketika ada sosok selain kuntilanak ya, yang sosok yang cewek ini ya. Iya. Karena dia pun sempat mungkin ngelihat bayatnya ya. Dan Acul juga emang udah ngalamin sebenarnya ngelihat si cewek bidan ini yang almarhum ini yang mati sama pacarnya. Ya jalan doang bang, jalan. Jadi dia jalan di kosan kan, trek kosan itu kan lurus ya. Kayak bukan lorong sih.
Jadi pintu. Iya. Upin gitu kan. Nah itu dia ngelihat jalan. Dia arah ke kamar mandi. Ketika Acul mau tutup pintu, itu sebelum gua numpang ya. Iya. Sebelum gua numpang. Ketika Acul mau tutup pintu, mau tidur, dia jalan. Acul paham. Temen gue ini udah paham. Lu ini nih yang gue bantuin evakuasi mayat lu gitu. Anjir. Perasaannya gimana? Dia jalan ke arah kamar mandi. Cuman ya ekstrim juga lah. Maksudnya dia sampai nunjukin ke penghuni-penghuni kan. Iya. Iyalah. Gak cuma di kamarnya dia doang kan. Iya. Ke kamar lain juga ya. Iya. Jadi dia ngelintas. Dia jalan ke arah toilet. Itu sih yang seremnya, yang itu sih yang ketika gua misi. Yang dia Betul. Dia noleh tapi dia ngasih ekspresi yang sinis lah. Padahal gue nggak tahu apa-apa kan. Kalau gue jadi lu pas yang kedua kali yang lu mau beli rokok udah ketemu yang ada pintu tuh, bukan yang nyamping ya, itu gue udah balik lagi. Maksud gue kan kemarin udah tahu itu setan. Gue tuh udah pasti balik lagi. Iya, cuma kan karena gue nggak mungkin bang, gue mau kemana? Gue mau ninggalin kosan, maksud gue tinggal kayak waktu itu di pos ronda. Oh, iya. Yang di Parung masih ada pos ronda. Di situ susah sih ya nahan asem ya. Iya. Terakhir Riz, lu pernah ke kosan itu lagi gak? Ngeliat lintas atau gimana atau denger kabar gitu? Lintas mah suka, karena kan gue emang akses gue kalau dari jalan kemana tuh emang lewatin jalur itu, jalan Jo itu. Nah itu gimana tuh? Ya. Ada kabar masih gentayangan nggak atau gimana? Enggak, gue nggak dengar kabar apa-apa. Dan kosannya masih ada sampai saat ini. Kalau versi itu pedagang rokok atau pedagang kopinya gimana tuh? Ada nggak? Nah, ketika gue nanya-nanya sama Acul, dia tahu tentang kejadian yang cewek Tragedi itu. Iya, meninggal di dalam kosan itu. Cuman dia nggak nyangka gitu, maksudnya kok sampai di tempat kosnya ini nih gentayangan gitu. Iya. Tapi dia nggak ngalamin sih, dia nggak ngalamin. Nggak sempet sebat di situ tuh ya. Ini si yang gokil tuh teman gue sih yang denger tuh. Ini nggak masalah nih ya lokasinya disebutin. Enggak masalah. Nggak masalah, aman ya. Pasti teman-teman juga yang tahu. Mungkin ada yang tahu. Lenteng Agung ya, Jalan Jo ya. Gak apa-apa enjoy ya. Gak apa-apa enjoy bang. Jadi buat kalian nih yang pengen, bang gue tahu bang, gue tahu bang. Itu kalian langsung DM aja, nggak usah di komen ya. DM aja ke Aris atau di channelnya Aris di Dimensi Mistik ya. Iya bang. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Atau Instagram lu juga ada Aris juga sama. Ada. Dimensi Mistik ada, Aris juga ada. Jangan lupa mampir juga ke channel YouTube-nya Aris. Yaudah mungkin untuk video kali ini cukup. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Aris Dimensi Mistik. Izin pamit. Bye.